Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Wanda, NIM 2236016. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Sistem Informasi Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari 5 pertanyaan soal ujian akhir semester audit sistem informasi yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ufi Utami. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah audit SI adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem berfungsi dengan baik, menjaga integritas data, dan juga melindungi aset. Kemudian apa sih fungsi utamanya? Fungsi utamanya itu pertama menilai efektivitasnya dan efisiensi sistem. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Dan juga mengidentifikasi kelemahan dari risiko yang akan timbul gitu. Kemudian membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait IT. Nah, apa sih peran audit sistem informasi dalam pengembangannya? Berperan yaitu merencanakan yang pertama, kemudian melaksanakan dan juga melaporkan temuan audit dalam menjaga keamanan. Jika ada serangan dari luar, maka di sini adalah tugas dari auditor, menyampaikan laporan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Nah, pengendaliannya ada dua, yaitu pengendalian umum, berlaku untuk seluruh dan semua sistem dan aplikasi yang digunakan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini terkait dengan fungsionalitas spesifik dari sebuah aplikasi. Berarti aplikasi yang digunakan oleh organisasi di sini masuk dalam pengendalian aplikasi oleh dalam proses auditing oleh auditor. Jadi harus memastikan semua hal yang ada di dalam aplikasi tersebut berfungsi semestinya, berfungsi sebagaimana semestinya. Kemudian apa sih risikonya? Risikonya ada 3, yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kecacatan yang dibawa oleh aplikasi tersebut. Mungkin setelah aplikasi digunakan masih ada sedikit error atau bug yang merupakan bawaan dari aplikasi. Kemudian risiko pengendalian. Kemungkinan ada kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi. Nah, berarti di sini risiko pengendalian itu ialah adanya kemungkinan kegagalan dari proses auditing mengenai sebuah aplikasi ataupun serangan dari luar yang mencoba menerobos ke sebuah sistem, dan kemungkinan auditing dari seorang auditor itu ada sesuatu hal yang tidak terdeteksi dan gagal dalam mencegahnya. Kemudian yang ketiga, risiko deteksi. Kemungkinan seluruh prosedur yang digunakan oleh auditor pada saat auditing itu prosedurnya semuanya salah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Nah, tahapannya itu ada 5. Yang pertama, pengumpulan bukti. Bukti-bukti ataupun temuan harus dikumpulkan terlebih dahulu sebagai bahan acuan kita untuk melangkah ke hal yang selanjutnya. Kemudian analisis temuan. Setelah bukti dikumpulkan, di sini kita menganalisis apa saja temuan-temuan yang bisa disimpulkan nantinya. Kemudian penyusunan draft laporan. Nah, kita harus menyusunkan draft laporan dari hal yang awal, yang pertama harus ditindaklanjuti dan ke yang terakhir yang harus ditindaklanjuti. Kemudian diskusi dengan manajemen. Nah, setelah kita membuat draft laporan, kita harus menyampaikan laporan terhadap kepada pemimpin organisasi. Adapun di dalam perusahaan nanti
direkturnya, kita harus menyampaikan laporan bahwa hal-hal ini merupakan temuan-temuan yang telah kita temui dalam proses auditing oleh auditor. Nah, kemudian setelah itu di akhir nanti penyusunan laporan akhir. Setelah kita berdiskusi bagaimana tindak lanjuti, bagaimana langkah, kemudian penyusunan laporan akhir di sini adalah laporan akhir dari auditor saat melakukan auditing. Kemudian apa sih hubungan dari antara keamanan sistem informasi dengan audit sistem informasi? Nah, keduanya sangat memiliki hubungan yang erat. Kenapa? Karena keamanan sistem informasi adalah tujuan dari audit sistem informasi. Dan audit sistem informasi merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan keempat, yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas, ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Nah, risiko yang mungkin timbul menurut yang saya dapati yaitu kehilangan data besar. Kemungkinan ada data-data yang nantinya hilang ataupun mengalami bug gitu, dan data tersebut tidak dapat ditemukan kembali ataupun menghilang begitu saja. Kemudian waktu pemulihan yang cukup lama, karena untuk proses backup data yang udah seperti 3 bulan sekali, ini merupakan hal yang sangat memakan waktu dalam maintenance-nya. Kenapa? Karena setiap hari, apalagi di universitas, ratusan bahkan ribuan mahasiswa setiap hari mengakses dari sistem informasi akademik universitasnya. Nah, ada beberapa data yang dimasukkan oleh mahasiswa, dan mahasiswa itu kemudian beradu di satu server. Nah, nanti pasti ada errornya karena setiap aplikasi ataupun sebuah sistem web itu membutuhkan maintenance setiap bulannya. Karena di sini maintenance-nya adalah 3 bulan sekali untuk proses backup datanya, itu merupakan sesuatu hal yang bisa merugikan dari sistem akademik universitas tersebut. Karena nantinya akan ada proses yang lama dalam melakukan backup data, dan juga kemungkinan data-data yang penting itu juga bisa hilang. Kemudian kerugian reputasi. Nah, apa ini maksud dengan kerugian reputasi? Di sini pasti mahasiswa akan menilai sistem akademik dari universitas tersebut itu sangat buruk. Kenapa? Karena tidak memenuhi apa yang keinginan dari mahasiswa. Karena mahasiswa ingin mencari informasi melalui sistem informasi akademik universitasnya, tetapi sistem akademik universitasnya tidak berjalan dengan baik. Apalagi nanti ada pas errornya, ada pas ngebugnya. Itu merupakan hal yang sangat merugikan oleh mahasiswa dan merupakan kerugian reputasi bagi universitas tersebut. Kemudian rekomendasi saya yaitu meningkatkan frekuensi backup data. Nah, meningkatkan frekuensi backup data yang dari 3 bulan satu kali, kalau bisa, saran saya adalah backup data dilakukan 1 bulan satu kali. Kenapa? Ini nantinya berguna bagi mahasiswa dan juga terlebih bagi universitas untuk mengamankan data-data penting, apalagi data-data akademik mahasiswa, untuk sesuatu hal yang bisa dijadikan laporan bagi mahasiswa dan juga laporan bagi universitasnya. Dan di sini juga menjaga reputasi dari universitas sehingga mahasiswa merasa aman, merasa nyaman dalam mengakses sistem informasi akademik universitasnya tanpa terjadi gangguan apapun. Kemudian buat salinan data cadangan. Nah, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan jika melakukan backup data cuma 3 bulan satu kali. Dalam backup data 3 bulan satu kali, kita harus membuat salinan data cadangan. Mungkin bisa diarahkan ke server yang lain atau ke dalam iCloud dan juga Drive mungkin. Nah, yang ketiga itu otomatis backup. Nah, jika kemungkinan manusia
ada kesibukan-kesibukan, dan kadang untuk melakukan backup data nantinya pasti memerlukan waktu ataupun ada waktu senggang, waktu ini, waktu itu. Nah, karena sekarang dunia sudah canggih, mungkin otomatis backup data bisa menjadi opsi yang sangat bagus. Jadi otomatis backup data ini adalah nanti di sistem bisa diatur yang bekerja robot. Nah, setiap tanggal untuk yang sudah dipastikan untuk melakukan backup data itu otomatis akan melakukan backup data dan mengamankan data yang ada dalam sistem informasi akademik. Itu merupakan rekom dari saya. Nah, kemudian pertanyaan kelima itu sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Nah, yang pertama sekali dilakukan adalah analisis insiden dan lingkup. Kenapa kita melakukan analisis insiden? Kita harus tahu jenis serangan ini seperti apa. Jenis serangan yang masuk itu seperti apa. Kemudian lingkup. Lingkup yang dimaksud di sini adalah serangan yang dituju itu bagian mana. Karena dalam sistem aplikasi sebuah perusahaan ataupun organisasi itu ada lingkup yang sangat besar. Nah, dalam proses auditing oleh auditor, dalam sebuah audit sistem informasi, kita harus menganalisis sebuah insidennya di mana dan lingkup yang diganggu itu yang mana. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah pembaruan. Pembaruan di sini adalah pembaruan sistem untuk menjaga keamanan dari serangan-serangan seperti itu. Kemudian kita memasukkan antivirus untuk melawan serangan tersebut. Kemudian edukasi. Edukasi adalah hal sebuah pembelajaran karena kita seorang auditor, kita harus memberikan edukasi kepada pengguna-pengguna dari aplikasi perusahaan tersebut. Bagaimana menjaga data dan bagaimana mendeteksi serangan seperti ransomware dan juga bagaimana kita mencegah. Sebagai seorang pengguna, kita harus belajar bagaimana mencegah serangan-serangan hacker-hacker tersebut. Kemudian monitoring. Monitoring ini adalah kita sebagai auditor, kita harus melihat bagaimana kerja-kerja setelah kita melakukan edukasi, bagaimana proses yang dilakukan oleh pengguna-pengguna dalam mengamankan data-data, khususnya data-data perusahaan ataupun organisasi. Kemudian deteksi. Nah, kita setelah melakukan evaluasi, melakukan edukasi, dan juga melakukan monitoring, kita melakukan deteksi kembali. Apakah data tersebut sudah aman? Apakah serangan tersebut sudah bisa dicegah? Apakah serangan-serangan itu masih ada? Ataupun apakah serangan-serangan tersebut sudah berhenti dan sudah bisa dicegah gitu. Kemudian kita melakukan backup. Nah, setelah kita melakukan deteksi, kita harus melakukan backup data yang udah ada dalam aplikasi. Kita harus memindahkan terlebih dahulu data aplikasi ke sebuah iCloud, mungkin sebuah drive juga bisa, untuk mengamankan data tersebut saat kita nantinya melakukan pemulihan aplikasi dan pengamanan aplikasi yang baru. Dan kemudian terakhir adalah pemulihan. Dari evaluasi ini kita melakukan pemulihan. Di sini kita melakukan sebuah proses memblokir, proses mengusir, dan proses mendeteksi dan mencegah serangan-serangan seperti ransomware dari sebuah aplikasi sistem, dari sebuah organisasi dan ataupun perusahaan tersebut, dan mengamankan data yang ada di dalam aplikasi tersebut untuk tidak dicuri oleh orang-orang yang jahat yang melakukan hacker tersebut. Nah, setelah melakukan evaluasi, setelah melakukan analisis, yang terakhir itu adalah laporan dan rekomendasi. Nah, di sini sangat penting karena sebagai seorang auditor kita harus menyusun laporan dari kinerja kita. Apakah laporan-laporan itu berupa serangannya di bagian ini, serangannya di bagian ini, serangannya di bagian itu, kemudian insidennya seperti ini, hal-hal yang harus dilakukan ini, dan begitu. Nah, rekomendasi kita juga harus ada. Setelah kita melakukan pemasangan dan keamanan, nah, kita pastinya memiliki rekomendasi. Nah, kita memberikan rekomendasi kepada para pengguna aplikasi dalam mengamankan data sehingga mereka tidak
sehingga mereka tahu bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengamankan data jika terdapat serangan-serangan seperti itu. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan dan juga apakah yang harus dilakukan pertama kali. Begitu dalam mencegah serangan-serangan tersebut. Nah, terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang 5 pertanyaan untuk ujian akhir semester audit sistem informasi. Terima kasih, mungkin ini penjelasan yang dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.